Shalom saudaraku, selamat jumpa lagi bersama saya Roni Yoel dan ditemani anak saya Belinda. Shalom. Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang sangat penting dan seharusnya setiap umat Tuhan itu mengetahui apa yang menjadi topik obrolan kita saat ini. Ya, Dan sebentar, sebelumnya kita juga ingin perlu sampaikan kepada pemirsa bahwa ketika kita membuat rekaman seperti ini, maka topik atau tema itu bukan kita cari-cari. ya. Ya, kita tidak cari-cari tema untuk dibicarakan, untuk direkam, tetapi apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami itu yang kami sampaikan. Amin. Jadi supaya tidak salah paham bahwa kami tidak menggurui yang mendengar, kami juga tidak mengajari yang mendengar, tapi kami berbagi, menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami, itu yang kami rekam. Jadi tidak cari-cari topik, tidak cari-cari tema. Nah, kali ini kita akan bicara dari Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Ini yang akan kita jadikan tema untuk kali ini, dan ini sangat penting untuk diketahui setiap umat Tuhan. Ya. Mulai Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar. dan dibakar. Dua ayat ini merangkum cukup banyak hal-hal yang menjadi kriteria pokok dari setiap orang yang mau menjadi umat Tuhan atau umat yang dibenarkan oleh Allah. Jadi ini merupakan perumpamaan yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus yang menggambarkan sebagaimana seharusnya kita hidup supaya layak di hadapan Allah dan tentu saja layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah perubahan drastis dari hidup yang lama merubah menjadi hidup yang baru. Jadi perubahan drastis itu bukan kamu yang dulu tidak pernah ke gereja atau jarang-jarang bolong-bolong ke gereja, kemudian kamu rajin ke gereja. Bukan itu. Bukan juga dulu kamu jarang berdoa atau bahkan tidak pernah berdoa, kemudian kamu jadi rajin berdoa. Bukan itu. Bukan juga kamu dulu tidak pernah tertarik pelayanan, kemudian kamu turut ikut bagian dalam pelayanan. Bukan itu. Ya, tetapi yang dimaksud dalam perubahan itu adalah karakter. Karakter dan pikiran. Karakter, iya, otomatis karakter juga termasuk pikiran. Nah, bagaimana kita berubah dari karakter lama kita menjadi karakter yang dibenarkan oleh Allah? Tentu saja kita harus banyak membaca firman Tuhan. Amin. Karena apa yang dulu kita anggap benar, ya kan, seperti Paulus bilang, apa yang dulu saya anggap untung, sekarang itu adalah rugi. Gitu. Jadi kita ini hidup dulu merasa apa yang kita lakukan semua benar gitu loh. Orang lain salah terus. Kita paling hebat, paling benar, ya kan? Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, di situ kita baru bisa mengetahui dengan tepat apakah yang sebelumnya kita anggap benar-benar suatu kebenaran atau cuma sampai level benar. Kalau level benar itu masih bisa disalahkan, ya kan? Apalagi di mata Tuhan itu pasti salah. Tapi kalau kebenaran itu datangnya daripada Tuhan Amin. melalui Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya tadi kita membaca di Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Di situ Tuhan memberikan suatu gambaran, ya. Ada 3 kata yang menonjol di sini, yaitu mengenai buah, ranting, dan dibakar. Ya. Ya, jadi di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi ini maksudnya adalah tinggal di dalam aku itu bukan berarti kamu bilang saya percaya Yesus, lalu kamu menjadi orang yang seperti disebutkan tadi, dulu jarang berdoa, jarang beribadah, atau bahkan tidak pernah, kemudian kamu jadi rajin untuk hal-hal seperti itu. Ya, mungkin kamu tidur di gereja juga gitu, ya kan? Bukan itu gitu loh. Yang dimaksud tinggal di dalam aku itu maksudnya di dalam firman.
gitu loh. Firman Tuhan itu yang menjadi pedoman kita di dalam berperilaku. Itu namanya tinggal di dalam Yesus gitu loh. Iya kan, bukan acting-actingan gitu loh. Jadi kalau kamu masih gampang terpancing amarah, ya kan, gampang khawatir, gampang menuduh orang, ya kan, apakah hal-hal seperti itu dibenarkan oleh firman Allah? Itu kamu mesti baca gitu kan. Nah, itu yang kita mesti perbaiki dari karakter kita. Lalu kemudian di sini disebutkan juga tentang berbuah banyak. Jangan salah paham, berbuah banyak ini bukan berarti kamu jadi kaya raya. Berbuah banyak di sini artinya pertama, kamu itu akan melahirkan buah-buah roh. Amin. Ya kan, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Itu dulu. Kemudian hal-hal itu kemudian kamu mulai menjangkau jiwa-jiwa lain lewat kehidupan kamu itu. Makanya kan ada firman Tuhan yang bilang satu orang bertobat, seisi rumah tangga bertobat. Karena perilaku yang benar tadi itu, yang hidupnya berbuah. Bukan kamu masuk Kristen, kamu jadi orang Kristen lalu yang lain di dalam rumah kamu belum percaya Yesus, tiba-tiba mereka percaya Yesus, hidup kamu masih hidup yang lama. Itu mustahil. Janji Tuhan ini terkait dengan perilaku karakter kita yang sudah berubah gitu loh. Ya kan, kita sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya kan, karakter kita berubah. Nah, itulah yang akan memerdekakan orang-orang yang lain di sekitar kita. Terutama di sisi rumah tangga kita gitu kan. Kita tuh ada yang belum percaya Yesus, kemudian mereka menerima Yesus lewat apa yang mereka lihat dari kita, buah-buah yang muncul dari hidup kita. Ya, betul. Nah, kemudian di sini disebutkan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, pasti. Nah, kalau ada orang yang merasa dia selama ini fine-fine aja, baik-baik aja, ini orang sedang tersesat. Yesus sendiri bilang, ya kan? Tuhan Yesus yang mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa, tapi kamu merasa saya bisa. Ya kan? Fine-fine aja hidup saya. Iya. Ya kan? Kamu menderita, saya kan enggak, saya fine-fine aja. Halo. Orang yang rendah hati pasti akan mengaminkan kalimat Yesus tadi itu, bahwa di luar Yesus itu saya tidak bisa apa-apa. Saya bisa seperti sekarang ini, aman-aman aja, damai-damai saja itu karena Tuhan Yesus masih mengasihi saya. Gitu. Nah, bagaimana kita meresponi itu? Kan begitu. Nah, yang ketiga kemudian di sini disebutkan bahwa kalau ranting itu menjadi kering, artinya kan tidak berbuah. Iya. Ya, terima Yesus doang. Ya kan, lalu santuy ya kan, begitu terus gitu, cuman ritme agamawi ya kan, berdoa ke gereja ya kan, melayani mungkin ya kan, ekstranya. Ini orang-orang yang kering sebenarnya, karena orang yang berbuah itu harus menghasilkan buah lagi gitu loh. Oleh karena hidup kita orang lain bertobat, nah itu baru benar-benar itu ya kan. Nah, belum lagi kalau kita kaitkan dengan pengorbanan Yesus. Kamu tahu Yesus itu untuk menebus dosa manusia, yang pertama dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia itu sudah menghinakan dirinya. Iya. Ya kan? Menjadi serupa dengan manusia itu sudah menghinakan diri. Kita yang jadi manusia aja, kalau kamu levelnya bos, apa mau kamu jadi office boy di kantor kamu? Siapin makan, minum, atau siapin minuman buat karyawan, itu kan pekerjaan office boy itu, nyapu-nyapu, ngepel. Ini bos aja nggak mau di dunia. Yesus meninggalkan surganya yang mulia, dia yang suci, ya kan? Menjadi serupa dengan manusia itu pertama dia sudah menghinakan dirinya sendiri. Iya. Sekarang mau tanya sama kamu, ini bagus nih. Kalau kamu ke salon, kemudian tukang salon salah potong rambut kamu, apa yang kamu rasakan? Kesal, ya kan? Marah juga, mungkin dendam juga kan? Kecewa, dendam juga, ya kan? Dendam juga, kamu janji saya nggak akan pernah lagi datang ke salon ini. Dengar baik, kamu ya kan yang cuma salah potong rambut aja punya perasaan seperti itu. Yesus dihajar, dihina, diludahi, ya kan, dicambuk, berdarah-darah. Kamu bisa bandingkan, kamu cuma salah potong rambut aja perasaan kamu sudah segitu rupa. Bagaimana Yesus? Nah, oleh karena itu kita tuh kembalikannya kepada Yesus itu apa setelah kita menerima keselamatan dia, itu maksudnya. Pengorbanan kita tuh apa? Gitu kan. Bukan bawa persembahan ke gereja, bukan kasih persepuluhan, ya kan, itu penting, itu bagus.
Tetapi yang paling utama itu persembahan tubuhmu yang hidup. Iya. Apa itu? Perubahan karakter. Itu yang harus kita perjuangkan sebagai korban kita kepada pengorbanan Yesus itu, imbal baliknya. Makanya kan ingat-ingat aja, kalau kamu aja cuman salah potong rambut, dendam kesumat kayak begitu, marahnya kayak begitu, Iya. rasa-rasa mau kamu tampol kalau nggak ada hukum di dunia ini, ya kan? Mau kau remas-remas tuh yang salah potong rambut. Nah, Tuhan Yesus mengalami lebih daripada itu. Betul. Jadi kita itu mesti punya kelakuan tuh sadar ke hal-hal seperti itu. Jangan karena kita masih sehat, ya kan, masih bisa bersuara keras, kita lalu menghardik, mengklaim, ya kan, menilai. Nggak bagus kayak begitu. Kita kembali kepada firman Tuhan saja. Kita kan firman Tuhan mengatakan apa, itu yang kita kerjakan. Kalau kita benar-benar mau membalas kasih Tuhan itu, ya, keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang penting. Jadi cobalah banding-bandingkan secara diam-diam ya di dalam hati kamu. Kalau saya ke salon, dipotong rambut saya salah, lalu perasaan saya ke apa? Ya, lalu Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu. Dia bukan cuma dipotong salah rambutnya, ya kan? Iya. Bayangin coba, diperlakukan tidak wajar. Kita mesti timbal baliknya bagaimana? Itu yang kita pentingkan. Makanya di sini dikatakan, ya kan, di ayat yang ke-6, kemudian dikumpulkan orang, ya, yang ranting kering tadi, dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini melambangkan api neraka, gitu loh. Jadi perumpamaan di Yohanes 15 ayat 5 dan 6 ini gambaran bagaimana suatu proses di dalam Tuhan itu berujungnya ke neraka bagi yang ranting kering. Iya. Yang berbuah hidup terus di dalam Tuhan, artinya di dalam sorga, gitu. Jadi kita menjadi Kristen tuh nggak usah muluk-muluk dulu lah, ya kan? Kita nggak usah terlalu show of force, menunjukkan kemegahan, kejagoan kita. Kita ini ada di gereja berjam-jam juga, kalau karakter kita nggak berubah percuma. Yang Iya, Tuhan, kita kan ada ayat bilang Tuhan tuh lebih suka hidup kita daripada persembahan. makanya Dari itu, iya. Ezra kalau nggak salah. Tuhan merindukan perubahan karakter kita. Iya. Itu maksudnya, ya kan? Makanya Tuhan bilang tuh, persembahkanlah tubuhmu yang hidup sebagai persembahan yang hidup bagi Kristus. Perubahan karakter itu maksudnya. Cara hidup kita, cara berpikir kita, kebatinan kita, itu mesti kita selalu berjuang untuk merubahnya sesuai dengan maksud firman Tuhan. Nggak bisa kita hidup gayanya, tampilannya Kristen, lalu gaya hidupnya masih lama. Itu mah agamawi. Kamu hanya beragama. Tapi kalau bertuhan, ya kan, apalagi mengikuti Yohanes 15 ayat 5 dan 6 ini. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kamu adalah ranting-ranting, ya kan, yang melekat kepada pokok anggur. Itu berarti kamu nggak boleh main-main. Iya. Hidup kamu benar-benar harus terlihat betul gitu loh. Artinya ada perubahan karakter yang nyata dalam kehidupan kamu. Jangan kamu cuma merasa rajin ini rajin itu. Karakter yang penting. Bagaimana kita bisa merubah karakter kita? Ya mengalahkan segala macam kedagingan dan hawa nafsu. Kerendahan hati. Dimulai dengan kerendahan hati. Iya. Gitu loh. Kalau kita nggak bisa mengalahkan hawa nafsu kita, kedagingan kita, emosional kita, itu kita tidak pernah akan bisa sejalan dengan yang Tuhan maksudkan melalui firman-Nya. Ya kan? Kita selalu ingin meluapkan kedagingan kita. Mari kita baca di Alkitab, boleh nggak itu? Nggak boleh. Nah, makanya kalau nggak boleh kan berarti perjuangan kita ke situ gitu loh. Ya kan? Jangan kita merasa orang lain bisa kita intimidasi, orang lain nggak nyaut sama kita, lalu kita tuh bener. Padahal yang kita lakukan tuh hawa nafsu, dan orang yang diam itu hanya mengalah gitu, karena Tuhan mengajarkan seperti itu. Kan begitu. Kalau kamu marah, bukan berarti orang lain tidak bisa menilai kamu itu marah dalam kebenaran atau tidak. Ya kan? Makanya semua kita harus kembali kepada firman Tuhan, dan terutama dalam merubah karakter itu. Amin. Itu yang paling penting di dalam kekristenan. Iya. Ya kan? Yang lain-lain itu mah urusan belakangan. Kalau karakter kamu sudah benar, maka yang lain-lain itu pasti juga akan ikut serta benar. Jadi untuk kali ini sampai di sini renungannya, kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.